Halo guys, kembali lagi di Misteri, Dialog Misteri. Ya, bersama saya Noval Arif. Di sini saya akan membawakan cerita dari narasumber saya. Ya, bersama Mas Dery. Halo, Ya, gimana kabar Mas Dery? alhamdulillah baik. Jadi, cerita awalnya gimana Mas Dery? Jadi awal saya ada lewat jalan itu, pertama saya tuh berangkat sore sekitar jam 5 dari rumah, terus sampai ke Tegal itu sekitar jam setengah 7. Saya ada agenda latihan dance biasa di Sanggar. Nah, pulang dari Sanggar itu sekitar jam 10 malam. 10 malam saya udah ditelepon sama ibu saya, sama kakak saya disuruh pulang gitu. Dan saya otomatis nekat aja pulang karena udah biasa kan gitu pulang sendiri. Pulang biasa kalau doa dulu kan, nggak penting sih. Terus latihan Slawi pas sampai di Dubujat, pas Tegal sampai Slawi itu apa kan rame tuh. Tapi pas sampai di desa, pas mau ke alasnya itu, udah langsung, wah, ini nggak beres nih. Langsung ngerasa angin nih kencang. Awalnya beda ya Mas? Sudah beda ya awalnya. Langsung, udahlah nekat aja gitu, langsung terobos deh. Terobos tuh pelan-pelan, kalau ya pelan-pelan aja terus. Awalnya biasa aja, cuma ada angin-angin gitu. Tapi pas sampai satu titik tuh mungkin aku nggak bisa nyebutin pasti ya di mana tuh. Satu titik itu terus ada yang manggil gitu. Mas, Derek. Mungkin kayak gitu. Mau ikut? Nggak, mau ikut terus. Loh, siapa nih? Kaget, langsung deg-degan gitu kan. Aku emang penakut tapi penasaran. Langsung aku berhenti, tengok, nggak ada siapa-siapa. Tapi pas mau video tuh langsung ada gitu. Mungkin aku ada fotonya, barangkali mau lihat. Ya boleh Mas. Sebentar ya. Nah ini. Wah. Tuh langsung. Kalau saya tuh nyebutnya 01. 01 gimana? Karena itu pertama kali diliatin, jadi saya nyebutnya 01. Pas udah sampai rumah, udah merinding dah. Terus saya langsung upload di status kan. Banyak yang komen lah, kok itu ada pohon besar kan, di satu itu nggak ada pohon besar, cuma ada ladang jagung. Saya kira itu emang pohon besar, dan ternyata bukan. Itu katanya genderuwo, bisa dibilang gitulah. Sok makhluk besar yang berbulu, punya tanduk. Pas saya itu tuh juga teman saya pada komen tuh, wah hati-hati kalau lihat situ lagi harus lebih sopan. Nah, saya bilang malah saya udah sopan rasanya, emang kayaknya nongol aja gitu. Dan bukan sampai di situ aja, karena pas kemarin juga saya tetap diliatin itu juga. Ini ya kalau saya pulang malam dari Tegal itu ke rumah pasti diliatin Di jalan yang sama ya? Di jalan yang sama. Ini paling juga ya paling di jalan yang sama. Sosoknya tuh bagaimana ya Mas Dery? Kalau saya tuh nggak bisa mendeskripsikan jelas ya, cuma saya lihat tuh cewek perempuan aja, tapi pakai rok pendek sama rambutnya nggak panjang segini, rambutnya pendek. Udah, sama mungkin menurut saya diikutin sampai rumah. Soalnya ini setiap malam jam 12:30 ada suara anak ayam. Anak ayam itu saya bingung. Ini ayam siapa kelepas? Saya baru inget loh, saya kan gak punya ayam gitu. Udah merinding lah, ini udah gak beres nih. Udah gak beres. Ini yang diikutin sih, digangguin sampai 4 hari kalau sama nggak tidur saya. Cuma tidur jam 3
ke subuh itu cuma tidur 1 jaman doang. Jadi sosok itu selalu mengganggu Mas Dery saat aktivitas atau di jalan itu saja? Kalau mengganggu sih enggak, cuma sering diliatin aja gitu. Cuma liatin aja, tapi enggak mengganggu. Jadi setelah kejadian itu apa yang dirasakan Mas Dery? Kalau yang dirasakan itu banyak sebenarnya. Dari kandungan itu sampai di rumah itu banyak, sampai didengerin pas mau tidur, terus diliatin juga pernah di rumah, di depan rumah malah, sama dia ngetok pintu, ngetok kaca juga, sama itu nabur apa namanya kayak batu kerikil di atas genteng itu, sama itu anak ayam bunyi tiap malam. Nah, anak ayam itu punya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dari jam, kalau nggak salah saya ingatnya cuma jam setengah 12 Ya. sampai jam 12 saja, cuma sebentar. Jadi sekilas suara ayamnya itu. Iya. Loh, saya pikir juga kayak nggak mungkin kan kalau ada suara anak ayam di jam segini, pasti masuk lah kandang. Terus ini suara siapa gitu, pasti aku mikirnya ke kejadian yang aku lewati di jalan tuh mesti diikutin sampai sekarang. Jadi selain teror-teror itu ada kejadian yang lain apa enggak Mas Dery? Kalau kejadian udah nggak ada, cuma saya sempat sakit 4 hari full, sampai saya nggak berangkat kuliah full tuh 4 hari, seminggu berarti saya nggak berangkat kuliah, cuma sakit itu. Jadi kalau boleh tahu itu sakitnya sangat parah Pak, gimana Mas? Kalau menurut saya sih parah ya, sampai batuk darah juga, saya batuk mimisan, panas sampai pusing juga, terus udah diperiksa ke dokter, dan kata dokter itu cuma sakit biasa, paling cuma masuk angin dan gak ada penyakit dalam. Nah itu saya heran, loh kok bisa, karena saya udah keluar darah, nggak ada sakit dalam tuh, wah ini udah nggak benar sama badan saya, itu nggak benar, udah pasrah aja. Jadi sampai sekarang gimana keadaannya Mas? Alhamdulillah udah baik, walaupun masih batuk darah juga masih keluar. Nah, penyakitnya itu dari sekarang belum sembuh nih? Masih belum. Nggak ada niatan untuk ke orang pintar gitu atau gimana? Kalau kenalan ke orang pintar saya nggak minat. Karena saya nggak percaya sama orang pintar atau dukun itu. Iya juga. Tapi kalau ke dokter saya bisa setiap bulan 1 kali masih periksa, walaupun saya tahu hasilnya tuh nggak ada apa-apa, cuma periksa aja buat masin kalau saya tuh nggak aneh-aneh. Nah, taunya orang tuh saya ada penyakit gitu. Jadi setelah kejadian itu ada hal aneh yang masih terasa sampai sekarang apa enggak Mas Dery? Sampai sekarang masih, karena saya diikutin tuh dari awal banget, dari awal ketemu sampai sekarang tuh masih, karena saya udah biasa ya sama didengerin suara, diliatin, ditokin pintu gitu. Ya saya anggap aja udahlah, anggap teman aja gitu. Dan sekarang juga dia, maaf ya, ini aku cerita, dia aja udah respon balik. Aku tuh pernah malam-malam tuh kayak pensil taruh di meja, aku liatin aja, aku bilang kalau emang ada gerak aja gitu, lempar. Nah pas itu udah masuk kamar tidur, berarti aku mikir, oh beneran ada nih, aku udah berani, mending gak usah takut lagi, jadiin temen aja itu. Sampai sekarang jadi temen, udah nggak takut, udah biasa sama teror, malah udah bisa ngerasain hal yang ada, misalnya kayak ada itu pasti aku ngerasa. Dan maaf ya, di sini juga ada sebenarnya. Maaf nih, di sini ada di ruang ini, sama tadi pas aku berangkat di atas yang ruang M apa itu yang tuh 8 itu ya? Ya, sama di musola depan. Makanya kalau saya ngelamun liatin apa, jangan heran. Saya tuh suka ngeliatin kayak gitu, maksudnya nggak lihat langsung sih, kayak ngerasa aja tuh ada yang lewat
dari kecil juga udah sebenarnya. Nggak awal sih, kayak pertengahan SD kelas 4, kelas 5 pas awal bapak saya udah meninggal. Kayak saya udah suruh saya lanjut ya. Kayak Kalau kita. buat mendeskripsikan langsung tuh saya nggak paham. Cuma saya lihat aja sosok tua kayak cewek. Sampai tadi aja saya dengar, cuma mungkin kalian nggak mendengar, percaya atau nggak percaya, Iya. emang saya tadi dengar. Dia malah bilang apa tadi, pakai bahasa Jawa, aku nggak tahu bahasa Jawa. Iya, kayak gimana Mas? Atau apa ada des-desnya itu dari situ. Terus pas tadi sampai di sini ya, gerbang itu saya ngelamun, saya liatin HP, terus ada yang ini nepuk tuh. Terus saya langsung otomatis mata saya langsung menuju ke ruang atas. Tuh ada yang lewat, tuh nggak tahu orang atau apa, karena jelas banget ada yang lewat, cowok. Rambutnya soalnya mirip ini, maaf ya, mirip Mas Danang segini. Nah, terus pas lewat saya, nah ini saya sama sini aja udah Enak ya. nggak enak. Terus apalagi nanti sampai malam. Sampai itu lagi saya langsung lihat ke arah tangga depan musola, ada lagi sama sosoknya sama. Makanya saya langsung niatnya saya udah langsung mau pulang, soalnya kelamaan tadi saya ada yang chat di party. Lah pulang aja Pak ya, takut apa. Terus enggak deh, udah jauh-jauh ke sini masa nggak lanjutin kan, sayang. Paksa deh sini langsung. Terus nanti juga gak tahu ini pulang malam dapat gangguan atau enggak apa tuh, udah biasa saya. Yang saya alami juga bukan sekarang aja, pas saya dulu di asrama. Saya dulu tinggal di asrama selama 3 tahun di panti asuhan. Panti asuhan itu kamar tuh ada ruangan, berarti sekitar 14 kamar. Gudangnya gudang satu. Nah, saya tuh pas di panti itu saya sering ngelamun di atas jemuran. Sekitar jam 10 sampai jam 12 itu saya mesti ngelamun. Nah, saat itu juga saya udah ngerasa di bawah tuh ada kayak ada yang udah kan pakainya tanginya tak kayak yang besi kan. Oh ya. Ya ting tuh. Saya turun. Saya ketok di gudang kan. Ketokin balik, dia nyaut. Saya pikir tuh anak-anak, biasanya anak-anak tuh suka iseng, tapi masa ada anak jam 12 panti masuk gudang kan. Saya ketok balik, diketok balik. Saya ketok balik lagi, balik. Nah, pas saya mau ketok, udah kebuka. Saya lari. Karena saya tuh takut tapi penasaran. Bukan di gudang aja, sampai di ruang pengajian juga ada. Tuh, langsung aja ya nyebut namanya. Yeah. Mbak Kunti. Nah tuh jelas banget tuh, kalau itu jelas banget. Sambil teman-teman saya juga ada yang dengar suara, ada yang nangis, ada yang ngejalan, ada yang jatuh. Saya sempat ngetawain loh pas itu. Saya tuh kalau mau tidur di panti pasti harus dengar suara itu dulu. Kalau nggak dengar saya nggak nyenyak tidurnya. Nah, anehan saya sampai sekarang. Kalau mau tidur pasti harus ada hal aneh dulu, baru saya bisa tidur. Gitu. Terima kasih buat Mas Diri telah nyempetin untuk datang ke sini. Nah, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton Komen Misteri. Dan jika kalian ada cerita mistis, bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan konten kami berikutnya di Dialog Misteri.